Hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara pernah mengalami penjajahan. Contohnya, Indonesia yang pernah dijajah oleh Portugis, Inggris, Belanda hingga Jepang. Malaysia yang pernah dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang. Burma, sekarang Myanmar, dijajah oleh Inggris dan Indochina Prancis, sekarang menjadi Vietnam, Laos, dan Kamboja yang dijajah oleh Prancis. Namun, terdapat satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah sekalipun, yakni negeri Gajah Putih, Thailand. Pada abad ke-19, dilansir dari buku History of Each Country Around the World 2018 karya Nam Ha Nguyen, kerajaan Thailand sebelumnya dikenal sebagai Siam sampai tahun 1939. Berikut ini adalah penjelasan kenapa Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain yang dirangkum dari berbagai sumber. Negara-negara di sekeliling Thailand waktu itu dijajah oleh Inggris atau Perancis, dua kekuatan besar yang berpotensi bermusuhan. Myanmar sampai Malaysia dulu dijajah Inggris, sedangkan Perancis menduduki Vietnam, Laos, dan Kamboja. Semuanya mengelilingi Thailand. Kompas Sekolah menerangkan, Raja Chulalongkorn menyadari kondisi ini sehingga dia melakukan diplomasi dengan Perancis dan Inggris. Ia mengadopsi teknologi dan kebiasaan Eropa untuk melindungi kekuasaan Thailand. Kemudian dikutip dari tulisan Jennifer Gracelia di Kompasiana, Perancis sempat menyarankan Siam dibagi dua dengan Inggris, tetapi melalui diplomasi, sebuah perjanjian ditandatangani pada 1986 dengan tujuan menjaga kemerdekaan Siam. Oleh karena itu, diputuskan Siam menjadi buffer state antara Perancis dengan Inggris. Modernisasi dilakukan dalam beberapa aspek, mulai pendidikan gaya Eropa hingga mengajarkan bahasa Inggris kepada keluarga kerajaan Siam. Sebelumnya, Raja Mongkut sudah memerintahkan sekolah-sekolah memasukkan mata pelajaran geografi dan astronomi modern, agar para murid dapat mengenali negara barat sebelum mereka masuk ke Siam. Raja juga menyadari banyaknya misionaris Kristen yang masuk Siam, sehingga mereka dipekerjakan untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada keluarga kerajaan. Pemimpin bergelar Raja Rama keempat itu pun menyewa tentara bayaran dari negara barat untuk melatih pasukan Siam. Selir-selir kerajaan juga dibebaskan untuk mencari suami sendiri dan melarang segala jenis kawin paksa atau penjualan istri demi melunasi utang. Cara-cara yang menjadi landasan kenapa Thailand tidak pernah dijajah itu, kemudian diteruskan oleh Raja Rama kelima atau Chulalongkorn pada abad ke-19. Dikatakan oleh New Historian, Raja Chulalongkorn sampai mengubah sistem politik Thailand menjadi versi yang lebih Eropa. Chulalongkorn juga mengadakan proyek pembuatan peta, karena tahu orang-orang Eropa menekankan pengetahuannya pada topografi dalam menentukan wilayah. Dengan memahami peta, konflik perbatasan yang tidak jelas atau saling klaim tanah bisa ditekan. Bahkan, Raja Chulalongkorn atau Rama V memerintahkan seluruh rakyat Siam memakai sepatu Eropa modern, bukan sepatu tradisional Thailand lagi, agar ketika bangsa barat datang mereka mengira penduduk setempat tidak terbelakang dan seperti teman. Arsitek-arsitek dari benua biru juga dipekerjakan untuk membangun berbagai macam gedung dan benteng bergaya Eropa. Chulalongkorn membangun kekuatan tentara lokal untuk menempati wilayah-wilayah di luar jangkauannya. Tentaranya memang tidak sekuat pasukan Eropa, tetapi memberi raja lebih banyak kekuatan untuk mengendalikan pemimpin lokal. Akhirnya semua penguasa lokal digulingkan, dilucuti kekuasaannya, dan pemerintahan dipusatkan di Bangkok. Perjanjian Browing pada 1854 adalah kesepakatan yang dilakukan Gubernur Hong Kong John Browing saat masih diduduki Inggris, dengan Siam untuk menghapus monopoli pajak perdagangan luar negeri. Perjanjian ini sangat merugikan Siam dan menguntungkan Inggris, tetapi Raja Rama V melakukannya demi menghindari penjajahan. Sebab, dengan dihapusnya pajak dan bea impor, membuat Siam terintegrasi dengan sistem ekonomi dunia. Mereka menjadi pasar penjualan barang-barang industri dan investasi negara barat. Siam juga bisa mengekspor produk beras, timah, dan kayu jati. Berlanjut pada 1917, Siam memutuskan ikut Perang Dunia I melawan Jerman dan Austria-Hongaria, untuk mendapat dukungan dari Inggris dan Perancis berhubung lawan mereka sama. Siam mengirim tentaranya ke Perancis untuk bertugas di front barat, karena sudah mengenal dan mengerti teknik peperangan negara barat.
Partisipasi itu membuat Siam dapat kursi di konferensi perjanjian Versailles pada Januari tahun 1919. Tidak seperti negara-negara Asia Tenggara lain yang sumber daya alamnya melimpah, Siam tidak memiliki tanah subur. Alhasil, orang-orang Barat tidak tertarik menduduki dan turut menjadi alasan kenapa Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Secara kesimpulan, kombinasi faktor modernisasi, diplomasi, dan hasil bumi adalah alasan mengapa Thailand tidak dijajah. Baiklah, sekian informasinya, saya ucapkan terima kasih. Bijaklah berkomentar, hargai negara lain, daripada komentar tidak jelas. Lebih baik tidak usah ditonton, judul juga sudah jelas. Kalau kurang berkenan dengan video kenapa tidak negara sendiri yang dibuat konten, silahkan Anda membuat video sendiri daripada menjelekkan negara lain. Jadilah netizen Indonesia yang berbudi luhur dan jangan asal ngomong oke.